Alhamdulillah kita telah bacakan bersama zikir al-masurat. Semoga doa-doa kita, zikir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu kita akan ngaji bersama dengan Ustadz Ansori. Oke, kepada beliau dipersilahkan. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah ala kulli ni'matillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanalaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan wiridan atau zikir-zikir. Semoga menjadikan kita semakin lebih baik. Semoga amalan-amalan kita diterima dan makbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan terutama semoga acara kita nanti juga dapat sukses, berjalan dengan lancar. Ikhtiar kita selama ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Tirakat kita semuanya diterima Allah dan menjadikan amalan soleh bagi kita. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ngaji kitab Irsyadul Ibad. Sudah lama sekali kan sampai lupa batasnya. Bab wudu. Lali batasnya Kang tadi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya lan den critakake sub Al-Ghazali Imam Ghazali annahu ing sak temene Imam Ghazali iku ningali sinten Imam Ghazali ba'dul mati ing sebagian wong kang mati fil manami ing dalem ngipi. Fakila lan ngendika sinten Imam Ghazali lahu kedue al maut, ngendika kaifa iku kaya apa haluka utawi tingkahe sira. Faqala moko ngendika sapa maut, sholaitu wis nglakoni salat sapa ingsun yauman ing dalem siji dina bila wuduin kelawan tanpa wudu. Fawakala mongko den tekani ala zabin ing atase apa ya, serigala kayane elingku. Zib iku serigala, sebangsa hewan buas. Ya ro'oni kang ningali sapa azib fi kubri ing dalam kuburan ingsun. Fahali mongko utawi keadaan ingsun ma'ahu ing dalam sak mertane zib iku fi su'i hale ing dalam elek-eleke tingkah. Nggih, dadi niki nglanjutake ngaos tentang wudu, bab wudu. Jadi memang ini diceritakan bahwa suatu hari Imam Ghazali bermimpi melihat orang yang sudah meninggal. Ditanya, keadaanmu sekarang bagaimana? Nah, si orang yang meninggal itu menjawab, saya suatu hari pernah sholat tanpa menggunakan wudu, tanpa berwudu, sholat tanpa berwudu. Dan saat ini saya
datangi serigala yang setiap hari datang ke dalam kuburanku, ya, selalu mengganggu si orang yang meninggal tersebut karena satu kesalahan, tidak wudhu sebelum sholat. Kadang ada di antara kita mungkin karena ewoh atau pekewoh atau mungkin ada unsur kesengajaan sholat tanpa wudhu. Mungkin ada satu di antara kita, soalnya saya juga pernah dengar cerita langsung dari seseorang teman saya. Yo ibaratnya penyesalan ada, tapi suatu ketika pernah melakukan sholat tanpa wudhu. Nah iki ono cerita Imam Ghazali koyok ngono. Jadi kenapa kok saiki ono pertanyaan, kenapa kok selalu yang dibuat acuan kok ngimpi, padahal ngimpi kan tidak ada kenyataannya, andai kan bohong, lah kan ngono. Saiki coba kita berpikir secara lebih ilmiah maksudnya. Jadi memang dari dulu sampai Al-Quran pun sering menceritakan tentang mimpi. Yo, jadi ulama-ulama biyen itu mereka kebanyakan mendapatkan apa namanya hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala itu memang dari mimpi. Mergo wong biyen niku saurunge turu wudu, suci awake, dzikir, wiridan. Dadine ning jero ngipine ngipi sing apik-apik, ketemu nabi, ketemu malaikat. Beda ambi awak dhewe. Saurunge turu nonton Facebook roh mak lampir, ngipine ketemu grandong. Nah. Kan ngono bedane. Ketemu grandong. Akhirnya nglindur. Nek ulama biyen oga. Jadi saurunge turu memang wudu, terus yo wiridan dan sebagainya. Bahkan guru saya tak eling-eling sampai saiki, besok nek duwe anak sering-seringo saurunge turu cerita kisah-kisah nabi utawa wong-wong soleh. Cara zaman wong Jawa kuno diceritani ande-ande lumut. Tuh, soalnya ande-ande lumut itu entah itu fiktif atau tidak, tapi ceritanya kan bagus. Setidaknya cerita itu mengena di memori anak menjadi orang yang bagus. Kan seperti itu. Jadi mimpi itu memang penuh dengan arti. Ojo kok pehelah mimpi kok, ibaratnya jangan seperti itu. Makanya sampai ono kitab juga, kitab yang menerangkan khusus tentang arti mimpi. Ojo kok sembarangan. Jadi memang mimpinya orang-orang soleh itu tidak seperti mimpi-mimpinya kita. Ya, ini tentang wudu. Jadi Imam Ghazali di mimpi di suatu hari seperti itu, dan itu menjadi tendensi. Bahkan kurang mimpi kok jadi tendensi. Wong Nabi Yusuf wae mimpi. Waktu itu mimpi didatangi apa? Neng Quran. Melihat bintang. Kan mimpi. Terus Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail lewat apa? Mimpi. Kan ngono. Makane ya nek iso yo bareng-bareng lah aku dhewe urung bisa menjalankan hal ini, tema yo marilah sama-sama kita juga saling berbenah diri ngono lho maksudnya iki. Jadi memang wudu itu luar biasa sakral, enggak cuma sekedar menghilangkan hadas tok ngono. Jadi di sini banyak juga nanti ceritanya. Ya. Bahkan sampai nek gak iso wudu tayamum. Lah ngerti maksudnya? Sampean pernah maca enggak ceritane asale turun ayat tayamum? Justru itulah kenapa kita harus setiap ada kesalahan, setiap ada musibah pasti ada hikmah. Jadi ceritane suatu ketika ada Kanjeng Nabi dengan satu rombongannya itu melakukan perjalanan jauh. Nah, di suatu malam entah itu emas, gelang atau cincin itu
punyanya Sayyidah Aisyah jatuh. Jatuh digoleki karo Sayyidah Aisyah. Otomatis Kanjeng Nabi kan derek goleki lah wong Kanjeng Nabi setia banget karo istrine kan ngoten. Sayang banget. Melu goleki. Bareng goleki gak ketemu sampai sampai masuk waktunya sholat. Kanjeng Nabi sayah banget sampai keturun ning pangkuane Sayyidah Aisyah. Nah, sing dadi sebuah apa jenenge sing marai sing dadi gundah kan asline Sayyidina Abu Bakar. Sayyidah Aisyah putrine sinten? Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar diamuk karo kanca-kancane delok lho gara-gara Aisyah. Kan ngono cara Jawane iki, dipisoi kanca-kancane. Delok men gara-gara Aisyah iki Kanjeng Nabi ngantek keselen. Awak dhewe wayah manjing salat gak wudu. Ngene iki golek banyu nang ndi jajalan di Paido. Cara sampean lak ngono lho. Cara Jawane kan mesti maido ngono. Biasanya ngono. Ben gak ngantuk yang tadi. Nah akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun ameh mau memarahi Sayyidina Aisyah. Yo ewoh lah wong di pangkuan beliau itu ada Kanjeng Nabi. Akhirnya ya tetep rodok mungkin nih saiki dipraktekkan mungkin rodok dipelirik-peliriki piye ngono lho. Kalau abahe karo Sayyidina Abu Bakar. Nah, mari kuwi Kanjeng Nabi pirsa. Wis aja mau tukari, aja marai do. Aja do tukaran dan sebagainya. Aku lagi entes wae entuk wahyu. Nah, wahyune apa? Turunlah ayat tayamum. Berawal dari musibah. Musibah iku kan gelange Sayyidatina Aisyah hilang, muncullah barokah. Jadi di balik musibah ada hikmah, termasuk kita sampai ke alam dunia ini karena musibah Sayyidina Nabi Adam melakukan kesalahan, musibah. Akhirnya kita di dunia ini ada hikmahnya. Nah seperti itu kita juga harus mengetahui tentang asbabun nuzul, asbabul wurud. Ya sitik-sitik kita sama-sama belajar kayak gitu. Makanya kalau di sini nggak belajar, kalau di Korea cuma cari uang, karena istilahnya ilmu itu akan menjagamu. Tapi kalau harta kamu yang menjaga. Yo masuk ra, jajal pikiran. Nek ilmu iku njaga awakmu. Tapi nek harta itu sing jaga awakmu malah jaga harta no maksudnya iki. Masuk ora? Lah iya. Makane men iso padha-padha jaga, yo golek ilmu, yo golek harta. Jadi jangan pikir santri kudune zuhud itu harus kere ora. Lah engko arano kiai sugih. Kan ngono. Wah awak dhewe iki ya calon-calon sugih amin. Jadi zuhud itu enggak harus kere, cuma mengingat ning hatine semua ini cuma titipan ngono ae. Aja ngasek ning jero ati. Dunyamu iki aja mbok lebokno ati. Cuma sekedar wis bar yo wis nah ibarate. Wis ngono ae lah. Gak sampai merasa memiliki banget ngono lho. Itu namanya zuhud. Semakin kamu kejar semakin jauh. Nek mbok tenani wong donya iku koyok bayangan. Ngerti bayangan? Kan hal yang semu nggih ra? Bayangan ayang-ayang awak dhewe iku semu, gak iso dicekel. Mok gudak ngene iki bayanganku iki. Tak gudak kok. Ya tambah adoh, gak kecekel. Nek semakin kamu kejar. Biarkan saja. Jangan pernah merasa memiliki sepenuhnya. Jadi itu memang, nah termasuk kembali lagi ke wudhu ini, kenapa
kok wudu kok nganggo banyu dan sebagainya. Filosofinya kan memang kita itu manusia itu terbuat berapa persen unsur airnya, yang lulusan IPA sekitar 70% kita unsur air nggih. Nggih, tuh bumi berapa persen unsur airnya? Lebih banyak unsur air atau unsur padatnya? Unsur cairnya kan. Nah, saiki wong iku nek lebih dari 50% manusia itu kan unsur air. Andai kan kita kekurangan air kayak apa dehidrasinya. Nek kekurangan makan gak sepiro dehidrasi, masih bisa bertahan. Nah, itulah kenapa air itu memang harus selalu bergerak. Sampean ngerti air tengok-tengok anteng itu berubah warna enggak? Keruh enggak lama-lama? Keruh. Sama, kalau kita tidak pernah kena wudu, ya semakin keruh hati kita. Itu lagi wudu. Saiki diaplikasikan ke yang lain. Kita enggak pernah bergerak, tidak pernah move on, atau mungkin kita tidak pernah action, maka kita akan jadi pengangguran. Wong rusak dunia iki akeh-akeh wong nganggur. Masuk ora? Wong nganggur iki akeh-akeh rusak dunia. Tengah-tengok ora ndek duit nyolong. Tengah-tengok ora ndek duit pitike tanggane disileh. Saru kan. Digosop. Nah, kayak ngono iku kan efek dari nganggur. Sak nganggur-nganggure awak dhewe aja sampai dadi banget nganggure. Kita selalu bersinergi, harus pola yang positif. Misale ono koncone awak dhewe sing lagi nganggur, ngono lho maksudnya. Gak ono file dan sebagainya, pola obah. Aja nganggur tengah-tengok. Minimal yo dienggo kegiatan lah ning masjid. Ngamale wis berah akeh, awake obah. Masuk ora? Masuk. Sing penting awake obah. Nek cara biyen wong kuno-kuno wis ora mikir ameh kepiye, sing penting tangane mekar, gelem obah, insyaallah mamah iki mangan. Angger gelem obah insyaallah mamah. Cara wong kuno. Itulah air. Ngono lho. Dan kenapa juga pengobatan akeh-akeh menggunakan air juga. Kayak saiki sampai nek misale ngerti ning desa-desa kan kampung-kampung ana wong sawanen marang nggone wong pinter banyu diidoni wae iso nyembuhke ibaratnya. Sampean gak ngerti to. Nek misale mbiyen ana kenapa ana banyu Zam-Zam. Iso go berbagai manfaatnya termasuk ngilangno penyakit. Itulah manfaat air. Iki nek kembali diambil ke ilmu sains. Semakin kita modern, semakin sains berkembang, maka semakin terkuaklah semua isi Al-Quran. Ketika semua isi Al-Quran sudah terkuak, datanglah hari kiamat. Nah, seberapa kita itu mempersiapkan hal itu. Jadi seperti itu, iki lagi sak sithik tok lho, ndak critakno iki. Jadi memang kita harus mengangan-angan banget ben manfaat. Termasuk nanti ketika hari H pengajian kula suwun saestu niki. Apalagi kita itu, aku dhewe ngrasakno kok Kang. Ngrasakno apa? Aku gak duwe kontribusi apa-apa ning kene. Saya salut dengan beliau-beliau yang ngalor ngidul ngulon ngetan wis kerja menyempatkan waktunya yang luar biasa seperti itu, luar biasa. Makanya sing gak punya kontribusi seperti saya ini gak punya kontribusi, besok nih hari H ayo gerakkan nggih. Soalnya apa, memang nanti muga-muga ada
dampak lain di balik ini, dampak positif. Maksudnya mbok menawa ono pengajian geden otomatis malaikatnya teko. Nggih, setiap ada majelis ilmu didatangi malaikat. Majelis ilmu ini ki ono malaikate. Katakanlah misalnya Gusti Allah ngutus siji tok. Lah nek majelis ilmu sing gede, malaikat siji gak cukup. Katakanlah ngono. Wakeh donga mbok menawa suatu ketika Islam semakin diterima di Korea. Kan ada dampak positifnya. Nah, nek diambil tarik benang merahnya, ketemune siapa pelakunya? Awak dewi. Siapa perintisnya? Siapa pemotornya? Kang Yunas, Masya Allah. Nah, seperti itu. Nggih, kula suwun memang sengkuyung bareng-bareng. Ini bukan apa namanya? Bukan acaranya perseorangan. Bukan acaranya 1-2 orang, tapi ini memang gawenya Masjid Abdurrahman bin Auf. Wabil khusus jamaah yang ada di Gimpo. Entah itu yang sering di masjid atau tidak, yang penting muslimat yang ada di Gimpo, terutama warga negara Indonesia. Memang seperti itu. Wis ora usah loyo-loyonan, pokoknya gas semangat. Nek ono sesuatu kebaikan kenapa tidak? Wong keburukan ae mangkat. Lah yo keburukan ae mangkat, lah kok kebaikan dalan surga wenteng wenake ngono kok aras-arasen. Nggih ra? Kayak ngono. Dan nanti efeknya ketika memang muga-muga Gusti Allah ngridhoi dan kita bisa punya masjid baru yang permanen. Nah, seperti yang saya gembar-gemborkan dulu, ketika kita sudah pensiun dari sini menjadi bos di Indonesia, akan diteruskan oleh saudara-saudara kita yang datang baru, pendatang baru. Nanti otomatis jenengan dicatat melu ikut muasis napa mboten? Ngertos muasis, pendiri atau mungkin orang-orang yang sudah pernah ikut campur tangan di dalamnya. Otomatis kan Gusti Allah nyatet nek itu sebagai saksi sejarah, meskipun tidak tertulis hitam di atas putih, tapi Gusti Allah nyatet. Dan ganjarane insya Allah hakul yakin ganjarane insya Allah jariyah. Jariyah itu ya terus menerus lagi masjid tersebut dibuat ibadah. Ngoten nggih. Nah, itu seperti itu. Kula lanjutake. Wa huqiya annahu rumas ainil janiti marrotan faqala at-tabib in turid ainika fala tusolu ilaihi mama. Jadi ada suatu cerita bahwa ada Imam Janid, namanya Imam Janid. Itu kedua matanya itu sakit. Kemudian datanglah beliau berobat ke seorang tabib. Tabib itu berkata, kalau kamu ingin sembuh, maka jangan sampai matamu itu terkena air. Intinya ngono. Jangan sampai matamu terkena air. Falamma zahaba at-tabib tawaddu'a wa sholla wa nama. Kemudian ketika tabib tersebut sudah balik ke rumah, si Imam Janid tersebut akhirnya tetap wudu, tetap sholat, terus kemudian tidur. Padahal ngakone tabib jangan sampai kena air, tapi kok malah dinggo wudu. Karena ameh sholat, ameh golek ridhone Gusti Allah. Fabaroat mongko dadi sembuh ainaihi apa mripat lorone si Al-Janid. Loh kok ternyata kok setelah wudu malah malah sembuh. Berarti kan di luar nalar seorang tabib, di luar nalar kedokteran. Lah sing ngentut
silite kok sing diwundoni wajah tangane. Kan ngono nggih ra. Wong sing batal iku dubul kubule kok ora dibasuh. Cara ngentut kan gak usah basuh nggih ra, cukup wundu. Kok sing diwundoi tangan raine ambis cilik. Kan gak masuk akal cara. Ya termasuk ini iki mau cerita iki. Ana tabib ngomong ojo kena banyu. Oh men cepet mari. Lah kok karo si pasien iki malah ternyata digwundu. Nantang perkara kan berarti. Tapi karena beliau ini ingin mencari keridhaan Allah, ya wis mantep wae. Mantep. Terus fasumi ahatifan yakulu tarokal janiti ainahu fi ridho falau tolaba minni al jahannamina bidzalikal azmi la ajibtu falamma jaa tabib wa ra'a al ain sahihatun qala ma fa'alta qala tawaddu'tu wa sholaitu wa kana tabib nasraniyan fa amana fil hali wa qala hadza ilajul khaliqi lal makhluqi wa kuntu anna mata wa kuntu an tabib wakuntu antat tabib. Jadi kemudian si tabib ini tadi mendengar bahwa si pasiennya kok sembuh, padahal gak masuk logika. Kemudian si tabibnya tanya, apa yang kamu lakukan? Kok sampai matamu sembuh? Nah si Imam Janid mengatakan saya wudhu. Kemudian setelah dikatakan seperti itu, ternyata si tabibnya ini seorang yang Nasrani agamanya. Maka seketika si Nasrani ini kemudian masuk Islam karena melihat keajaiban yang seperti itu. Keajaiban yang seperti itu. Ini sekilas riwayat tentang wudhu. Makanya nek bisa iku tajdidul wudu, maksudnya memperbarui wudu terus. Tapi dawamul wudu bagus. Maksudnya dawal wudu itu melanggengkan wudu. Meskipun melanggengkan wudu, tapi nek ameh salat wudu meskipun gak batal. Iku jenenge tajdidul wudu, memperbarui wudu terus. Bagus. Meskipun gak batal. Nek iso ngewet-wet wudune ben sekira gak batal. Dan itu banyak hikmahnya, termasuk kita terjaga dari maksiat sepanjang kita masih punya wudhu. Sama kayak dulu saya juga pernah dingendikane ustadz kula, wong iki kalau punya penutup kepala insya Allah panjang umur. Bareng saya pikir-pikir, bareng lama-kelamaan tak rasa-rasa bener. Dan ada dalilnya. Makanya kenapa kok wong iki nggo ketu, wong nggo topi. Bahkan apa sing wingi mati uskup tau apa? Ya kan? Uskup. Iku kan gini, ya kan? Pakai tutup kepala gini. Tapi memang ya ada efeknya juga. Menurut. Lah iya, maka itulah Islam. Hah? Masya Allah. Nah, ini memang Islam itu luar biasa. Jangankan masalah wudhu, masalah kupluk dibahas. Masalah kupluk ini sepele, orang kuplukan kan gak masalah. Tapi nek bagi ada kitab yang menerangkan nek pakai ketu, pakai penutup kepala lah intinya. Orang yang pakai penutup kepala itu insya Allah selamat. Mesti rodok didawak ning umure ngono. Bahkan makanya saya itu sering sekali gelo ning ngene Kang. Biyen waktu aku isih khodim
maring Mbah Mun niku kuatah sangat, sing selalu saya dengar wejangan-wejangan beliau yang mungkin tidak ada di jenengan lihat di media, karena memang kita hanya orang-orang yang internal lah yang tahu. Tapi tidak pernah ketemu apa maksudnya, tidak pernah kita ngangen-ngangen kepiye karepe, gak ketemu ning tok ning pikiran. Tapi setelah semakin kesini, semakin saya merasakan sendiri nih, beliau sudah kondur itu, baru kita tahu maksud dari beliau seperti ini ternyata. Ya diarani nyesel gak ya piye nyesel, tapi waktu ketika itu pikiran kita gak sampai. Tapi sekarang baru tahu, oh iki toh yang dimaksud Mbah Mun waktu itu. Ngendikane koyo ngene, oh iki ternyata. Semakin kesini semakin banyak sekali, semakin saya merasa bener. Wah iki gak cuma 1-2 kalimat, banyak sekali. Makanya saya juga mumpung ada kesempatan, saya di sini diberi, alhamdulillah diberi sedikit waktu. Jadi wejangan-wejangan beliau kan, kula kan sering juga ngandani jenengan. Itu karena ya biar tidak tak pendam diri. Dan itu pembuktiannya nyata. Dan terbukti. Terbuktinya setelah beliau wafat. Makanya sesuatu yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita angan-angan, semakin kesini semakin saya paham maksudnya. Semakin kita dewasa, semakin mengetahui keadaan, maka semakin kita akan tahu bagaimana yang akan kita hadapi nanti. Banyak sekali Kang As ini, pengen tak ucapno, pengen tak lontarkan langsung, tapi saya juga harus sedikit demi sedikit lah, karena ya sesuai juga dengan waktu kita ngajinya, babnya, ngoten niku. Insya Allah tidak ada rahasia di antara kita, tetap tak sampaikan, karena ini sebuah ilmu, agar kita juga sama-sama, mosok saya pengen ngabai surga Kang Yunas to, awak dewi pengen juga to, ngono lho. Ben podo-podo ngono nggih. Nggih, namung cekap semanten nggih, mugi-mugi barokah manfaat. Dan semoga kita menjadi lebih baik, dan saya harap nanti ketika acara, karena memang acaranya minggu depan pas pendak jam lah ini jam semene kan Pak ya, jam semene kan mangkat ning gedung. Ayo kita punya giroh, punya rasa semangat ya, benar-benar kita tata hati kita. Ayo kita sukseskan acara ini, semoga Allah meridhoi dan semoga berhasil, sukses, tidak ada halangan apapun. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.